Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Praus Capital. Dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah terhubung dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Mas Alfred, selamat sore. Bagaimana kabar? Halo, selamat sore. Kabar bagus, Mas. Iya, Mas Alfred, baru saja IHSG ditutup di level 6.022,4, naik 0,17% atau 10,34 basis poin. Analisis Anda soal kinerja IHSG hari ini secara teknikal dan juga fundamental seperti apa? Ya, kalau secara teknikal relatif sudah cukup oke ya. Kita melihat ada pattern, yaitu masuk kepada fase konsolidasi di level 5.970 sampai di level 6.130. Jadi kalau kita lihat IHSG berhasil ditutup 6.000 itu relatif cukup yang bagus, posisi yang bagus untuk modal pekan depan. Memang tadi kita lihat bahwa penguatannya cenderung menurun ya. Kita tadi sempat menguat 30 poin sampai 40 poin penguatannya, namun menjelang akhir terus menyusut, dan ini tidak lepas dari faktor tadi memang kondisi domestik, khususnya tadi bicara masalah pandemi COVID yang kembali lagi menembus level tertingginya. Karena kalau kita lihat regional kita juga positif, juga cukup bagus. Rupiah kita juga mengalami penguatan, tapi juga kita melihat di sisi rupiah, penguatan rupiah kita juga terbatas. Sebenarnya harusnya sudah bisa tembus di bawah, bermain di 14.300. Tapi sekali lagi karena mungkin kondisi domestik yang dikhawatirkan oleh pasar secara keseluruhan, bicara masalah pandemi, itu yang menjadi concern-nya. Jadi dari sisi likuiditas juga relatif masih cukup bagus ya, di level 9-10 triliun, dan pencatatan yang lebih bagus lagi bahwa asing masih mencatatkan net buy di bursa reguler tadi kalau saya lihat sebelum pre-closing. Jadi relatif memang tadi kita cukup baik untuk penutupan hari ini, meskipun tadi penguatannya relatif berkurang dibandingkan di sesi pertama atau di awal sesi kedua. Oke, Mas Alfred, kalau untuk pekan depan seperti apa prospek IHSG dan sentimen apa saja yang harus diwaspadai? Ya, sentimen paling besar adalah lebih kepada sentimen domestik. Jadi memang kita lihat bahwa pasar sebenarnya sudah cukup baik melihat ekspektasi yang bagus atau realisasi yang dihasilkan dari bursa-bursa regional yang mendapat sentimen cukup solid sekali dari bursa Amerika dan juga bursa Eropa. Jadi kita lihat bahwa pasar saham global itu betul-betul dalam kondisi bullish. Jadi seharusnya tadi kita sebagai bursa regional juga harusnya mendapat imbas dari kondisi itu. Jadi itu yang akan banyak berpengaruh di pekan depan. Sementara sentimen yang kita lihat yang kemungkinan akan menjadi penahan laju penguatan indeks kita ya tadi domestik. Jadi itu yang memang menjadi concern kita. Untuk pekan depan memang kemungkinan akan banyak data dari data-data makro kita ya, seperti misalnya data inflasi dan sebagainya. Tapi overall kalau kita lihat pasar masih cukup melihat ekspektasi inflasi kita masih cukup bagus. Jadi itu dia. Oke, kalau untuk hari ini ada 7 sektor yang menopang IHSG. Kalau untuk pekan depan seperti apa sektor-sektor dan kemudian saham-saham yang akan menopang IHSG? Ya, kalau untuk pekan depan kita masih melihat sektor emiten yang berbasis komoditi. Jadi kita lihat harga-harga komoditi juga pekan depan akan mendapat sentimen yang bagus, mengingat tadi bahwa Amerika terkait dengan persetujuan Presiden Amerika ya terkait dengan dana infrastruktur. Jadi ini akan mendorong tadi reboundnya kembali bursa komoditi, dan ini yang akan banyak menopang saham-saham komoditi karena kita tahu bahwa dalam 1-2 pekan terakhir tren komoditi cenderung mengalami technical correction. Jadi pekan depan saham-saham berbasis komoditi akan mendorong penguatan bursa. Yang kedua adalah saham-saham perbankan. Kita melihat bahwa perbankan sudah mulai rebound kalau kita lihat. Jadi dalam kondisi bursa kita ekspektasikan pekan depan akan dalam tren penguatan, walaupun penguatan terbatas. Kita melihat bahwa saham-saham perbankan yang akan juga ikut menopang tadi selain emiten-emiten yang berbasis komoditi. Nah, Anda tadi juga menyebut bahwa ini kan kasus COVID domestik ini menjadi sentimen utama begitu ya. Nah, seperti apa kemudian respons dari pasar terkait cara pemerintah dalam menangani pandemi di Indonesia? Ya, kalau terkait dengan cara pemerintah relatif sebenarnya sudah
oke ya, artinya bahwa apa yang dilakukan pemerintah kita, ambil contoh misalnya proses vaksinasi terus dikebut dengan cepat. Masyarakat sekarang melihat begitu banyak program vaksinasi dibuka dan masyarakat bisa berpartisipasi dengan aktif dalam program-program tersebut. Jadi reaksinya cukup bagus. Cuma memang kembali lagi bicara masalah angka pandemi ini yang memang menjadi concern pasar. Artinya apa? Bahwa ketika terus menembus level tertinggi yang ditakutkan adalah dari sisi fasilitas kesehatan kita. Artinya apa? Bahwa potensi untuk adanya kembali pembatasan sosial berskala besar seperti yang sempat dilakukan di April 2020 kemungkinan bisa saja terjadi jika memang tadi ketidakmampuan fasilitas kesehatan kita dalam menampung tadi jumlah yang terjangkit COVID semakin meningkat. Jadi kekhawatiran lebih kepada ke sana bahwa ketakutan adanya aturan PSBB yang kembali lagi bisa menghambat aktivitas bisnis atau aktivitas ekonomi sehingga endingnya akan menghambat tadi recovery atau speed pertumbuhan ekonomi kita. Oke, jadi cara penanganan dari pemerintah sendiri sudah diapresiasi, tapi kemudian angka penambahan kasusnya ini yang menjadi concern dari pasar ya, Mas Alfred. Ya. Kemudian kalau kita bicara soal analisis terkait dengan kinerja emiten-emiten yang baru IPO dari awal 2021 sampai sekarang, Anda melihatnya seperti apa pengaruhnya terhadap IHSG? Ya, kalau pengaruhnya tidak begitu banyak berpengaruh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang trennya tidak jauh berbeda dalam 2-3 tahun terakhir bahwa pasar melihat bahwa performa emiten-emiten IPO kita memang bisa dibilang cukup tinggi sekali kenaikannya dan tren seperti ini sudah berlangsung 2-3 tahun sebelumnya atau 2-3 tahun konsisten. Jadi memang tidak ada yang berbeda bahwa memang dari sisi size juga relatif masih emiten yang middle low untuk size-nya dan mungkin di pekan ini akan ada emiten-emiten yang berskala besar dan ini yang akan menjadi penentu untuk melihat ukuran bagaimana emiten IPO yang sebenarnya, karena kita lihat beberapa IPO dilakukan secara strategik sehingga untuk performa harganya tidak bisa menjadi ukuran terkait dengan kinerja emiten IPO. Tapi sekali lagi bahwa dampaknya tidak begitu cukup signifikan dalam mempengaruhi pasar meskipun tadi hampir seluruh mayoritas saham-saham IPO kita punya performa yang cukup baik. Oke, nah apa saja kemudian rekomendasi untuk investasi di Juni ini dan kemudian katalis positif yang bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek dan juga menengah? Ya, kembali lagi saya tekankan bahwa untuk bicara masalah pemanfaatan jangka pendek lebih memanfaatkan tadi bahwa reboundnya kembali harga komoditi karena faktor tadi realisasi dana infrastruktur yang sudah disetujui yang menurut kita juga cukup besar dan ini tentu imbasnya juga cukup bagus juga terhadap harga komoditi. Jadi emiten berbasis komoditi masih cukup bagus untuk pekan depan. Itu untuk isu jangka pendek. Yang kedua tadi bahwa kita melihat bahwa dalam middle dan long term-nya artinya dalam 6 bulan ke depan kita masih optimis untuk outlook ekonomi kita dan kita juga masih optimis untuk recovery dari sisi performa emiten kita. Jadi untuk menengah panjang juga kita masih meyakini indeks akan bisa kembali pulih. Untuk tadi target di Juli kita melihat bahwa indeks akan kembali bermain di level 6.100, 6.200. Jadi dalam kondisi itu kita masih optimis tadi. Tetap investor bisa harus selektif terhadap emiten-emiten yang memang tadi masih bisa memberikan performa yang cukup bagus. Ukuran cukup bagusnya seperti apa? Tadi dengan realisasi pertumbuhan yang cukup baik dalam kondisi ekonomi yang terdampak pandemi ini. Mungkin nanti bisa lihat di kuartal 1 atau nanti Juli sudah masuk kepada musim rilis untuk performa emiten di kuartal kedua. Nah, dengan lonjakan kasus yang cukup tinggi di Indonesia dan juga menimbang faktor atau posisi rupiah, ini sektor-sektor apa saja yang masih berpeluang positif? Mungkin rekomendasi dari Anda, Mas Alfred. Ya, kalau untuk yang positif kita lihat bahwa ekspor juga sudah mengalami perbaikan yang cukup bagus. Jadi manufaktur-manufaktur atau emiten-emiten manufaktur yang di sisi ekspor juga sebenarnya mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Kita lihat ambil contoh misalnya jasa layanan kendaraan, terminal kendaraan yang untuk ekspor, itu juga kita lihat mulai ada perbaikan yang cukup signifikan. Bahkan tadi emiten-emiten seperti di home appliance juga relatif cukup bagus untuk performa ekspornya. Dan kalau kita lihat memang kondisi rupiah yang menguat
membuat posisi barang ekspor kita memang jadi terlihat lebih murah. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa berpengaruh secara langsung jika berbicara tadi masalah kondisi rupiah kita saat ini. Oke, terakhir Mas Alfred, prediksi Anda untuk IHSG Senin dan juga mungkin rekomendasi sahamnya? Tadi kalau kita lihat bahwa range IHSG kita di pekan depan itu ada di level 5.970 sampai 6.130. Jadi dalam range itu, sementara kalau kita lihat trennya kemungkinan akan kembali menguat, tapi tadi penguatannya relatif cukup terbatas. Dan kalau terkait dengan rekomendasi saham, kita melihat tadi emiten berbasis komoditi seperti emiten di sektor coal, kita melihat ada PTBA dan juga ada RO atau emiten yang berbasis logam seperti Antam dan juga Timah. Yang kedua tadi di sektor perbankan kita masih melihat bank-bank buku 4 ya seperti Bank Mandiri dan juga BNI. Baik Mas Alfred, terima kasih atas rekomendasi dan juga analisisnya. Itu dia tadi pemirsa, Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital.